Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan kedokteran kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif dan sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran loh. Dan bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal ada Al-Qanun fil Atib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu lahir pada 980 Masehi di Afshanah, daerah dekat Bukhara. Sekarang wilayah Uzbekistan dan meninggal bulan Juni 1007 di Hamadan, Persia, yaitu di Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasa besar. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sutton menyebutkan Ibnu Sina adalah ilmuwan paling terkenal dan mustazilah dan salah satu yang paling terkenal dari sebuah bidang. Tempat dan waktu karyanya yang paling terkenal adalah kitab penyembuhan dan konun kedokteran, yaitu Al-Qanun At-Tib. Pada zaman itu banyak ilmuwan-ilmuwan menerjemahkan teksnya itu dengan bahasa Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato sesudahnya hingga zaman Aristoteles adalah secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan mustazilah. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Syamait di bagian timur, Persian, wilayah Khorasan, dan dinasti Buid di bagian barat, Iran dan Persia memberi suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Bukhara dan Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat. Pada masa itu, Al-Razi dan Al-Farabi menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengobatan dan filsafat. Pada zaman itu, Ibnu Sina memiliki akses untuk belajar di perpustakaan besar di wilayah Balkh, Khawarizmi, Gorgan, Kota Rai, Kota Isfahan, dan Hamadan. Selain fasilitas perpustakaan yang besar, memiliki banyak koleksi buku. Pada masa itu hidup pula beberapa ilmuwan seperti Abu Rayhan Al-Biruni, seorang astronomi terkenal, Az-Zuhri Samarkandi, Abu Nasr Mansur, seorang matematika yang terkenal dan sangat teliti, Abul Khair Khamar, seorang fisikawan dan ilmuwan terkenal lainnya. Al-Kindi. Riwayat hidup Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 di Masehi di Kufah, Irak dari keluarga bangsawan Sefida yang masih keturunan dari kepala suku Al-Ashad Ibnu Qash yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Ayah Al-Kindi yang bernama Ishaq merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun dan Al-Mutasim. Berkat bakatnya, ia menonjol saat belajar di Baghdad. Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemah teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mutasim yang menggantikan Al-Ma'mun. Ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, karir Al-Kindi mulai menurun. Diduga terdapat dua alasan yang mendasari hal ini. Alasan pertama adalah persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya ilmiah, sedangkan alasan kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakkil terhadap Muslim yang ortodoks. Menurut ahli sejarah, Al-Kindi meninggal pada tahun 873 Masehi di Baghdad ketika masa pemerintahan Al-Mu'tamid. Pemikiran filsafat Al-Kindi. Dalam upaya perpaduan agama dan filsafat yang dilakukan Al-Kindi didasari pada keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran telah mewaktakan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan seputar ihwal kebenaran yang tidak akan pernah bertentangan dengan doktrin yang dihasilkan filsafat. Hanya saja, proses pemaduan agama dan filsafat tidak mungkin terlaksana tanpa mengakui keberadaan alat kerja agama dan filsafat yang sama. Bagi Al-Kindi, fakta bahwa filsafat bersandar pada kemampuan akal atau rasionalitas tidak berbeda dengan fakta bahwa doktrin agama juga memerlukan akal sebagai alat untuk memahami ajarannya. Ini berarti Al-Kindi menaruh hormat yang tinggi pada anugerah akal dengan cara memaksimalkan kerja akal dalam mencapai pengetahuan akan kebenaran.
Meskipun banyak merujuk kepada Aristoteles, Al-Kindi tidak membatasi peran filsafat pada pemikiran abstrak semata-mata. Sebagai muslim yang baik, dia meyakini peran penting filsafat dalam mendampingi agama. Kebenaran yang dicari oleh para filosof tidak berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi kepada umat manusia. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkata benar dan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Al-Kindi, bisa dibuktikan melalui pijakan-pijakan rasional. Lalu pemikiran Al-Kindi tentang metafisika. Sebagai halnya dengan filosof-filosof Yunani dan filosof-filosof Islam lainnya, Al-Kindi selain dari filosof juga ahli ilmu pengetahuan. Pengetahuan ia bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan ilahi, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan manusiawi atau filsafat. Dasarnya ialah pemikiran rasional. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tuhan bukan seperti benda-benda fisik yang dapat ditangkap oleh indera. Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk atau dari matter dan form. Tuhan juga tidak memiliki aspek mahiyah, karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan hanya satu dan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan dalam pemikiran Al-Kindi ada Al-Haq Al-Awal dan Al-Haq Al-Wahid, yang benar tunggal dan ia semata-mata satu. Hanya ialah yang satu dan selain dari Tuhan semuanya mengandung arti banyak. Lalu pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. Ketika jiwa berada dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya dan pengetahuannya tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dengan badan, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Setelah berpisah dengan badan, jiwa pergi ke alam kebenaran atau alam akal, di dalam lingkungan cahaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan dapat melihat Tuhan. Tempat inilah kebahagiaan abadi yang dirasakan oleh jiwa yang suci. Sedangkan jiwa yang tidak suci, setelah berpisah dengan badan, ia tidak akan langsung masuk ke alam kekal, tetapi ia akan mengembara untuk jangka waktu tertentu untuk membersihkan diri. Mula-mula jiwa bermukim di bulan, kemudian di Merkuri, dan terus ke falak yang lebih tinggi lagi untuk pembersihan tahap demi tahap. Setelah jiwa benar-benar bersih, jiwa itu baru memasuki alam kebenaran atau alam kekal. Lalu menurut Al-Kindi, jiwa manusia itu mempunyai 3 daya. Yang pertama yaitu daya berpikir, yang kedua daya marah, yang ketiga ada daya syahwat. Daya berpikir itu disebut akal. Sementara akal terdiri dari 3 tingkat, yaitu akal yang masih bersifat potensial, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas akal kedua. Sedangkan akal yang bersifat potensial tidak akan menjadi aktual jika tidak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar, yang mempunyai wujud tersendiri di luar jiwa manusia. Akal tersebut adalah akal yang selamanya aktualis dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan akal pertama, lalu selamanya dalam aktualitas, lalu merupakan spesies dan genus, dan merupakan akal potensial menjadi aktual berpikir dan tidak sama dengan akal potensial tetapi lain daripadanya. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh filsafat Islam yang terkenal dengan karya-karya filsafatnya. Salah satu pemikirannya mengenai bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak dapat ditangankan menggunakan panca indera dari manusia. Oleh sebab itu, Al-Ghazali disebut lebih mempercayai akal daripada panca indera. Sebagai seorang filsuf yang menjadi seorang akademisi di Nizamiyah, Baghdad, Al-Ghazali banyak menerbitkan karya-karya filsafatnya. Karya-karya Al-Ghazali yang terkenal adalah kitab-kitabnya.
Hingga sampai saat ini, karya-karya dari Al-Ghazali masih menyimpan penjelasan mengenai filsafat Islam. Filsafat Islam sampai hari ini senantiasa terus berkembang dan melakukan kajian tentang segala sesuatu dengan nalar dan tentunya berlandaskan oleh ajaran Islam. Ibnu Khaldun adalah tokoh historiografi, sejarawan, dan sosiologi muslim modern dari tanah Arab yang terkenal pada abad ke-14. Lahir di Tunisia tanggal 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Nama lengkapnya beliau Abu Zaid Abdullah Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu seperti sastra Arab, Al-Quran, tafsir, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menelurkan karya berjudul Muqaddimah. Nah, karya-karyanya ini paling populer di berbagai negara. Bahkan CEO Facebook Mark Zuckerberg juga pernah membaca, dan si Mark ini sampai terpesona dengan pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, berikut ini pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Yang pertama, Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Menurutnya, sosiologi masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Menurutnya, sosiologi masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah masyarakat primitif atau Wahaish, yang belum mengenal peradaban hidup berpindah-pindah dan liar. Tingkatan kedua adalah masyarakat pedesaan, yang telah hidup menetap meskipun dengan amat sederhana. Pada tingkat kedua ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah pertanian dan peternakan. Dan yang tingkatan akhir atau yang ketiga, Ibnu Khaldun menyebutnya dengan masyarakat kota. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang berperadaban dengan bukti dari mata pencahariannya berupa perdagangan dan industri. Selain itu, tingkat ekonomi dan kebudayaan yang tinggi juga menjadi acuannya. Yang ini pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Yang pertama, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi timbul karena kebutuhan manusia yang tak terbatas. Sedangkan barang-barangnya yang memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa untuk memecahkan persoalan ekonomi harus dipandangi dari 2 sisi, yaitu sudut pandang tenaga dan sudut pandang penggunaannya. Nah, dari sudut pandang tenaga dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, maish atau penghidupan, tenaga sebagai alat mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, tawamul atau perusahaan, tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Pembagian di atas disadarkan pada perkataan dalam Al-Quran, salah satunya kata ma'ash yang terdapat dalam surat An-Naba ayat ke-11. Sedangkan dari sudut pandang pengguna dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah rizki, yang kegunaannya untuk kepentingan sendiri. Kedua adalah kasab, yang kegunaannya untuk kepentingan orang banyak.